Oke, baik. Jadi saat ini saya akan membuat setup akurat dari PT Surya Furniture. Jadi pertama kita akan masuk ke akuratnya dulu. Nah, di sini saya akan membuat data usaha terlebih dahulu. Oke, namanya sesuai dengan modul yaitu PT Surya. Dan saya tambahkan dengan video setup. Usahanya itu adalah others sesuai dengan informasi yang ada di modul. Setelah itu kita klik lanjutkan. Ini juga mengikuti sesuai dengan yang ada di modul SIM distributor, dan periodenya itu adalah 31 Desember 2018. Nah, di sini metode persediaannya juga mengikuti dengan yang ada di modul yaitu FIFO atau first in first out. Nah, di sini kita tidak akan mencentang yang ini. Setelah kita berhasil masuk, kita akan melengkapi data yang ada ya, melengkapi database yang ada di PT Surya Furniture ini. Pertama kita akan masuk di pengaturan, lalu kita klik preferensi. Nah, di sini kita akan mengisinya sesuai dengan juga yang ada di modul, dari telepon, faksibili, email, alamatnya juga. Telepon kita salin saja yang ada di modul.
Sini alamatnya ada di Jalan Kelapa Gading Utara. Kita simpan. Nah, jadi ada beberapa data yang harus kita akan lengkapi terlebih dahulu. Namun sesuai dengan modul di bagian sini sudah tidak ada lagi yang akan diganti karena ini sesuai dengan yang ada di instruksi dari modul. Begitu dipajak, pajak fiturnya, atau pembelian, pembatasan. Nah, kita akan langsung saja kita akan membuat gudang. Itu udah ada di persediaan. Klik gudang. Gudangnya itu ada dua, yaitu gudang yang dimiliki perusahaan dua, depan dan belakang. Jadi kita akan tambah depan, kita save dulu. Yang kedua belakang. Ini sudah ada depan, belakang. Utama ini mungkin adalah bawaan dari database. Nah, setelah itu kita akan masuk di kas dan bank. Kita akan kita masuk kita akan membuat dulu mata uang yang ada di perusahaan. Jadi mata uangnya itu bukan cuma menggunakan rupiah, tapi juga menggunakan dolar Singapura. Kita tambah. Nah, jadi di sini sudah ada dua mata uang, yaitu IDR dan SGD. Nah, kita masuk di kas dan bank. Maaf, maksudnya kita masuk di buku besar, kita akan masuk di akun perkiraan. Di sini kita akan mengimpor akun perkiraan yang datanya sudah diambil dari modul dan impor dari Excel. Nah, setelah kita mengimpornya, kita akan centang ini agar dia akan mengikuti sesuai dengan datanya.
sudah mengupdate datanya, kita menulis sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini hasil import data 73 data berhasil diproses, berarti 73 data itu semuanya tidak ada yang gagal. Setelah kita mengimpor akun perkiraan, kita akan mengimpor barang dan jasa. Sama juga dengan kita mengimpor akun perkiraan, kita mengimpor barang dan jasa juga itu dari Excel yang sudah kita download di modul. Sama juga semua data yang diimpor itu sudah berhasil. Lanjut, kita mengimpor pelanggan. Di sini juga kita centang berikutnya ialah pemasok. Dan selanjutnya itu kita akan mengimpor atau memasukkan aset tetap dari perusahaan. Namun sebelum itu kita akan membuat dulu kategori aset. Di sini ada 3 kategori. Ada 3 kategori aset. Yang pertama itu tanah, save dulu. Yang kedua ada gedung. Yang ketiga itu ada peralatan. Jadi ini sesuai dengan modul, ada 3 kategori aset. Nah, ini ketiganya. Setelah kita membuat ketiga kategori aset, kita akan masukkan melalui aset tetap. Kita import melalui file. Jadi semua telah kita impor data yang ada, dan saat ini kita akan masuk pada daftar laporan untuk melihat balance apakah sesuai dengan modul atau tidak. Namun sebelum itu kita harus masuk di proses akhir bulan agar kita bisa mengatur periode laporan keuangan yang akan kita lihat. Nah, di sini minta pada akhir bulan itu Desember 2018. Di save dulu. Setelah di save, kita masuk dalam daftar laporan. Di bagian
neraca atau indeks kontrol. Lihat, kita buat juga dulu balance tanggalnya atau periodenya kapan itu, 31 Desember 2018. Nah, jadi balance ini sudah sesuai dengan modul, yaitu 1.773.731.000. Sini sudah sama dengan modul. Jadi agak buram karena mungkin laptop saya lalot, tapi balance-nya sudah sama, itu 1.773.731.000. Oke, sekian dari setup saya, dan terima kasih.